Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wa minan nasi man yaqulu amanna, dan di antara manusia man yaqul, ada yang mengatakan amanna, kami beriman billah, terhadap Allah, wa bil yaumil akhir, dan terhadap hari kiamat. Yaumil akhir ay yaumil qiyamah. Kenapa dikatakan yaumil qiyamah? Li'annahu akhirul ayyam, karena adalah akhir hari. Wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka tadi itu menjadi orang yang beriman. Baik. Wa minan nasi man yaqulu amanna. Man yaqulu ini menjadi mubtada muakhar ya. Wa minan nasi menjadi khabar muqaddam. Man bisa berarti isim mausul, mana alladhi yaqul. Man juga bisa berarti menjadi nakirah mausufah. Man yaqul jadi sifatnya man ya. Wa minan nasi man yaqul, tapi ada lagi yang menyatakan minan nas itu min bermakna ba'dun nas man yaqul. Ba'dun nas man yaqul, karena dia itu mirip dengan huruf, maka setelahnya dinyatakan dimajrurkan. Sebagian orang gitu. Ada lagi yang menyatakan mubtadanya yang mahdzuf, farigun minan nas gitu. Takdirnya farigun minan nas. Baik. Di antara manusia ada golongan munafik, begitu mananya. Karena itu yang bisa jadi munafik itu cuma manusia. Dan yang jadi musyrik itu cuma manusia, jin nggak ada. Jin tidak ada. Yang ada jin itu kafir, tidak ada isyrak pada jin. Jin itu bukan menyembah berhala, jin itu tidak pernah menyembah manusia. Yang ada isyrak itu cuma manusia. Jin itu tidak munafik. Yang ada mukmin dan kafir. Yang bisa munafik dan musyrik itu cuma manusia. Ini menurut pendapat yang mu'tamad. Yang jelas ada di sini ada ifadatul ikhbar. Allah memberikan kabar kepada Nabi di saat itu yang bersama Nabi itu ada munafik loh. Siapa mereka? Sukanul bawadi, orang yang tinggal di pelosok-pelosok, yang dia masuk Islamnya ada tujuan tertentu, dan sebagian yang tinggal di kota Madinah di saat itu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil Madinah maradu 'alan nifaq. Dan daripada orang-orang pelosok di sekitar kamu wahai Nabi, atau wahai orang-orang beriman, orang-orang munafik, dan juga dari sebagian penduduk Madinah.
Man yaqulu amanna. Orang munafik itu termasuk adalah orang yang sering menyatakan aku beriman. Cirinya itu dia selalu meyakinkan iman dengan mulut. Selalu dia meyakinkan iman dengan mulut. Amanna billah wal yaumil akhir wa bil yaumil akhir. Pakai diulangi lagi baknya ini. Wa bil yaumil akhir. Ini yufidu takkid. Sebetulnya amanna billahi wal yaumil akhir cukup. Tapi diulangi lagi, amanna billahi wa bil yaumil akhir, ada ifadatut takkid. Kenapa? Karena untuk lebih menekankan itu adalah pengakuan sia-sia. Kalau bahasa sekarang bualan mulut kata-kata. Kami beriman, kami beriman. Yaumil akhir adalah hari kiamat. Yang dimaksud al-yaum di sini adalah makna al-waqt, waktu akhir, bukan harinya berakhir. Karena dikatakan setiap hari Jumat nanti orang itu masuk pasar, ada yang ru'yatullah, ada macam-macam ada di situ. Hari terakhir maksudnya waktu terakhir. Waktu terakhir itu apa maksudnya? Apakah itu adalah waktul mahdud atau ghairil mahdud? Waktu yang udah selesai atau waktu yang tidak ada keselesainya? Kalau dikatakan yang waktul mahdud, hari akhir yaitu hari nafkhatu tsaniyah. Waktu nafkhatu tsaniyah, tiupan kedua yaitu kebangkitan. Wis, itu terakhir. Setelah itu kehidupan terus sudah. Enggak ada lagi sudah. Tiupan lagi untuk kematian enggak ada. Yes, itu kebangkitan itu yang terakhir, bangkit terus wis, enggak mati-mati. Nah ini. Kalau dikatakan waktu akhir aila nihayatalah, yaitu waktu yang tidak pernah berakhir, yakni kehidupan yang tidak pernah mati sama sekali. Jadi kalau dikatakan yaumil akhir, waktul akhir itu adalah waktul mahdud, itu yang dimaksud adalah an-nafkhatus tsaniyah, itu yang terakhir proses daripada manusia dari itu setelah dibangkitkan tidak mati-mati. Kalau yang dimaksud yaumil akhir itu hari waktu yang terakhir yang tidak pernah berakhir, maksudnya la nihayatalah, ya sudah jelas di hari kiamat itu sudah tidak ada kematian sama sekali. Kami beriman dengan hari akhir. Orang Arab menyatakan begitu, padahal orang Arab tidak beriman dengan itu. Mereka mengingkari kebangkitan, pembalasan, mengingkari surga, mengingkari neraka. Karena itu walaupun mereka mengucapkan, tapi hati mereka karena tidak beriman, wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka bimu'minin menjadi orang yang beriman. Ya, wa ma hum mu'minun juga bisa itu ya, tapi dikasih ba itu untuk takkid lagi. Wa ma hum bimu'minin. Loh, kok pakai jamak ya? Wa mahum. Padahal man ru'ya fihi makna man, karena man itu bisa mufrad bisa jamak. Wa fi dhamir yagul, la yagulu.
Kok tidak man yaquluna? Hah? Dhamirnya itu yang jamak. Baik. Apa maksudnya mereka? Menjadi orang munafik itu apa maksudnya mereka? Tujuannya menjadi orang munafik apa sih mereka ini? Yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Mereka menipu Allah. Yukhadi'un bima'na yakhda'un. Mereka menipu Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Maksudnya apa menipu Allah dan orang beriman? Biidhar, dengan memperjelas khilaf yang berbeda, ma'abtanuhu, apa yang mereka batin yang ada dalam hatinya, minal kufri, daripada kekufuran. Batinnya kufur tapi mereka menampakkan keimanan secara zahir. Untuk apa? Liyadfa'u, untuk mereka mencegah anhum, daripada mereka orang-orang yang munafik itu, ahkamahud, hukum-hukum yang hukum-hukum Allah ad-dunyawiyah yang berkaitan ada di dunia. Kenapa? Orang kafir itu kan harus bayar jizyah. Orang kafir itu kan harus dibunuh kalau mereka itu harbi. Supaya mereka enggak bayar jizyah, supaya mereka selamat tidak dibunuh, dia menampakkan keimanan tapi tetap dia merawat kekufurannya dalam hati, itu dinyatakan menipu Allah dan menipu orang yang beriman. Kalau menipu orang beriman itu alal haqiqah, benar mereka menipu orang yang beriman. Tapi kalau dikatakan menipu Allah, ada di sini adalah majaz. Ya tidak mungkin Allah itu ditipu. Maksudnya itu satu bentuk penipuan mereka terhadap Tuhan. Itu maksudnya. Tapi ada yang menyatakan bahwa di sini ada mudhaf yang mahdhuf. Yukhadi'una Allah ay yukhadi'una Rasulullah. Walladzina amanu, mereka menipu Rasulullah dan orang yang beriman. Nah, itu sudah jelas, itu alal haqiqah kalau begitu. Mereka berusaha menipu Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Sebenarnya penipuan itu tidak merugikan Allah dan Rasul. Dan tidak merugikan orang yang beriman. Tidaklah menipunya mereka illa anfusahum, kecuali diri mereka sendiri. Yang rugi dirinya mereka sendiri dalam penipuan itu. Bukan keuntungan. Oh, rugi Rasulullah gara-gara mereka jadi orang munafik. Rugi orang beriman gara-gara mereka orang munafik. Lah. Wa ma yakhda'una wa ma yukhadi'una atau wa ma yakhda'una illa anfusahum, kecuali diri mereka sendiri. Ada yang baca yukhadi'un, ada yang baca yakhda'un. Kenapa? Li'anna wabala khada'ihim, karena akibat daripada penipuan mereka. Maksudnya akibat apa? Yo ada penipuan mereka, raji'un ilaihim, ya kembali kepada mereka sendiri. Kembali kepada mereka sendiri. Wala yahagul makrus sayyi illa bi ahli, kembali kepada mereka sendiri. Fayaftadihun, ya. Fayaftadihun, maka mereka menjadi terbuka aibnya. Cemar gitu ya kalau sekarang, maka menjadi cemar mereka. Fid dunya, ada di dunia, bi'itla illahi nabiyahu, dengan menampakkan Allah kepada nabinya,
ala ma abtanuhu, atas apa yang mereka batin daripada kekufuran. Di dunia juga mereka dicemarkan oleh Allah. Kenapa? Nabi bisa tahu. Allah memberi tahu kan kepada Nabi, fulan munafik, sebagian begitu. Bahkan di antara mereka dikeluarkan dari masjid. Kalau mati nggak boleh disolati. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Orang akan paham. Wow, udah beres ini orang. Ditampakkan di dunia, wa yu'agabun, dan mereka akan disiksa fil akhirah, ada di akhirat. Disiksanya bukan di tempat yang ringan, tapi justru tempat yang paling parah. Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak mengetahui. Yash'urun bimana ya'lamun, mereka tidak mengetahui anna khada'ahum, bahwa penipuan mereka li anfusihim, itu terhadap dirinya mereka sendiri. Rugiannya terhadap dirinya mereka sendiri. Enggak paham dia. Dianggap dia sukses. Ternyata bisa kita kibuli. Ternyata goblok orang-orang itu. Tak paham kalau kita pura-pura. Ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dirinya yang rugi tapi dia tidak tahu. Kenapa kok yash'urun? Yash'urun itu kan berarti tidak merasa. Kok bimana ya'lamun? Karena ilm itu bisa diambil daripada hawasul khamas, dari panca indera. Bisa dengan mata orang itu tahu, bisa dengan mendengar telinga orang itu bisa tahu, bisa mencium, wah ini bau wangi, bisa tahu. Bisa dengan memegang orang itu bisa tahu. Karena itu yash'urun di sini bermakna ya'lamun. Lah kalau sudah mereka tidak sadar, tidak tahu kalau itu kerugian pada dirinya, ya tambah parah itu berarti. Tambah parah. Ini juga satu bukti bahwa yang munafik saat itu tidak mereka menjadi orang beriman. Udah dinas jadi orang mati kafir itu. Wa ma hum bimu'minin, kata Allah. Wa ma hum bimu'minin. Ya seterusnya tidak mukmin itu. A'udzubillah min dzalik. Ya. Wal mukhada'ah huna, mukhada'ah itu kan ilmu syarokah sebetulnya, muqatalah gitu. Mukhada'ah di sini min wahid, dari satu, bukan musyarokah, bukan saling. Kadang-kadang fa'ala itu min wahid, fa'ala seperti ka'agoba, menyiksa, bukan saling menyiksa. Aqabtul lissa, aku menyiksa si apa? Si pencuri. Wa dzikrullah fiha, dan menyebut Allah di dalam mukhada'ah, tahsin, itu adalah satu bentuk keindahan yang dibuat. Nah itu di sini ada banyak menyatakan itu bisa bermakna majaz, itu bisa bermakna isti'arah, bahkan itu bisa bermakna ada mudhaf al-mahdhuf. Tapi yang jelas yang dimaksud tahsin di sini yaitu mana majaz, itu diartikan majaz kalau itu tahsin. Wa fi qiraah, dalam bacaan bukan yukhadi'un tapi wa ma yakhda'una illa anfusahum.
Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi paling repot ngadepi orang munafik ini. Segala sesuatunya dengan berpura-pura, paling repot ngadepi orang munafik. Nah, cuma kalau sudah sama Nabi aja bisa munafik, apalagi sama kita. Nah, apalagi sama kita. Kalau sudah sama orang bermukmin, wah dia jadi tokoh orang beriman. Kalau sudah sama orang-orang kafir, nahnu ma'akum, kami bersama kamu. Itu goblok-goblok itu, santri-santri yang protes itu, goblok-goblok itu. Intelektual itu yang duduk bersama uskup, yang duduk sama biksu, kemudian yang bodoh-bodoh itu yang protes-protes itu bodoh-bodoh itu. Hati-hati itu. Kalau zamannya Nabi aja ada munafik, apalagi zaman tidak ada Nabi, bisa banyak munafik itu, hati-hati. Aneh sekali orang-orang sekarang ini. Kemarin saya pernah terangkan bagaimana yang kafir yang mengaku Nabi seperti Ahmadiyah dibela. Mungkin orang-orang itu zamannya Nabi termasuk membela Musailamah al-Kadzab itu mungkin ya. Karena ngaku Nabi. Mungkin bisa membantu Al-Ansi. Saking hidup di akhir zaman bela Ahmadiyah. Apa beda nih? Ini ngaku Nabi Ahmad Ulam. Kemudian Al-Ansi, kemudian Musailamah al-Kadzab ngaku Nabi. Salah kabeh itu yang merangi. Salah semuanya itu yang merangi. Inilah herannya kita ini. Herannya kita di sini, itu dianggap tokoh gitu loh. Itu dianggap hebat. Itu dianggap orang dekat sama Allah. Heran gitu loh. Padahal wajib itu untuk diperangi. Wajib itu diperangi. Enggak paham. Lebih mengedepankan undang-undang daripada Al-Qur'anul Karim mungkin. Ada khatar. Hal yang demikian ini adalah bahaya sekali. Tapi yang jelas wa ma yakhda'una illa anfusahum. Wa ma yash'urun. Dia anggap itu adalah satu keberhasilan. Satu kesuksesan. Satu yang hebat. Padahal itu semuanya tidak merugikan orang beriman, tidak merugikan Rasulullah, tidak merugikan Allah, merugikan kecuali dirinya sendiri. Orang itu pasti akan yaftadih, di dunia akan cemar namanya, dan nanti ada di akhirat akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ya, hati-hati.